yang kami lakukan ini bid'ah karena tidak diajarkan Nabi. Lantas bagaimana dengan sahabat yang i'tidal dan mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsira. Lalu Nabi kita memandang kepada sahabat. Kata beliau, tadi saya dengar ada yang membacakan Rabbana lakal hamdu. Siapa yang membacakan itu? Kata sahabat saya. Kata Nabi SAW, ajibtulah. Kata Nabi SAW, aku kagum dengan bacaanmu itu. Bagaimana malaikat berlomba untuk membawanya ke depan Allah Azza wa Jalla. Yang artinya Nabi tidak ajarkan itu, makanya Nabi bertanya. Cuman apakah itu dihukumi bid'ah? Jawabannya, saat itu tidak ada hukum bid'ah. Jadi Anda yang ingin melegalisasi bid'ah dengan itu ada keliru. Karena pada saat itu belum ada hukum bid'ah. Kapan adanya hukum bid'ah? Setelah agama ini dinyatakan Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agama kalian udah sempurna. Sejak ada rekomendasi sempurna agama ini dari Allah, barulah muncul hukum bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kajian Asmaul Husna insyaallah ta'ala memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-29, yaitu As-Salam. As-Salam berarti Allah Maha Selamat, yang artinya semua makhluk Allah tidak ada yang betul-betul selamat. Malaikat, manusia, binatang, jin, tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang selamat. Kita coba renungkan kehidupan kita sebagai manusia, bahwa ternyata jamaah sekalian, betapa kita tidak selamat karena semua yang ada hubungannya dengan kita adalah keterancaman. Hidup Anda terancam dengan kematian. Kuatnya Anda terancam dengan lemah. Sehatnya Anda terancam dengan sakit. Kayanya Anda terancam dengan miskin. Jadi semua yang ada hubungannya dengan Anda tidak lepas dari keterancaman. Makanya kita manusia ini tidaklah selamat. Karena semua yang kita miliki adalah keterancaman.
hidup kita tidak selamat dari kematian. Kekuatan kita tidak selamat dari kelemahan. Jabatan kita tidak selamat dari pensiun. Jadi karena Allah tidak berikan selamat itu kepada selain dirinya, maka semuanya serba terancam. Malaikat alaihimussalam, apakah mereka diberikan oleh Allah keselamatan? Tidak juga. Karena hidupnya malaikat itu tidak selamat dari mati. Hidupnya malaikat itu terancam dengan mati. Nah, kalau Anda telah melihat hakikatnya manusia yang serba terancam dalam segala yang dimilikinya, barulah Anda mengerti kenapa Allah itu As-Salam. Hidupnya Allah As-Salam, selamat dari mati. Al-Qawiyyu, kuatnya Allah, selamat dari lemah. Al-Ghaniyyu, maha kayanya Allah, selamat dari miskin. Al-Qayyum, maha berdiri sendirinya Allah, selamat dari ketergantungan. Jadi semua sifat Allah adalah sifat yang selamat, selamat dari lawannya. Allah itu Ar-Rahman, selamat Allah dari lawan Rahman itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayyu, selamat Allah dari lawannya Hayyu itu, yaitu mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, selamat Allah dari lawannya, yaitu ketergantungan. Nah, jadi jelaslah sekarang kenapa Allah menamainya dengan As-Salam, maha selamat. Karena selamat Allah dalam segala-gala yang hubung dengan dirinya. Baiklah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan As-Salam, Allah maha selamat, dengan dua konsekuensi. Konsekuensi pertama, Allah maha menyelamatkan. Sebab orang yang sedang terancam tidak mungkin memberi keselamatan kepada orang lain. Orang yang lemah tidak mungkin memberi kekuatan kepada orang yang lemah. Yang bisa memberikan Anda kekuatan adalah yang maha kuat. Yang bisa memberikan Anda keselamatan adalah yang maha selamat. Manusia yang sama-sama tidak selamat seperti Anda tidak bisa memberikan Anda selamat. Sebab itulah kata Imam Ibnu Qayyim, oleh karena Allah itu As-Salam, maka hanya Allah satu-satunya yang maha menyelamatkan. Konsekuensi yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, oleh karena Allah itu As-Salam, maka semua hamba ciptaannya selamat. Selamat dari kezaliman Allah. Semua makhluk di langit, di bumi, dimanapun, semuanya selamat dari kezaliman Allah. Ya, semua selamat dari kecerobohan Allah. Semuanya selamat dari kesalahan Allah. Makanya Allah menamakan dirinya As-Salam, karena semua hamba selamat dari Allah. Tidak ada hamba yang korban oleh karena salahnya Allah. Tidak ada hamba yang korban oleh karena zalimnya Allah. Tidak. Allah menamakan dirinya As-Salam karena semua hamba selamat dari Allah. Karena Allah sangat sempurna. Baiklah jemaah sekalian, Al-Quranul Karim hanya satu kali saja menyebutkan nama As-Salam ini, yaitu ayat yang ke-23 dalam surat Al-Hasyr. Huwallah al-Malik huwallahu alladzi la ilaha illahu al-Malik al-Quddus As-Salam. Ini satu-satunya As-Salam dalam status Asmaul Husna dalam Al-Quran. Tentu kata As-Salam itu dalam Al-Quran banyak sekali.
Banyak sekali. Antara lain, surga pun dinamai oleh Allah dengan As-Salam, dengan Darussalam. Allah berfirman, lahum Darussalam, lahum Darussalam, bagi mereka adalah Darussalam. Wa huwa walihumul yawma bima kanu ya'malun. Tapi walaupun kata As-Salam itu berulang-ulang dalam Al-Quran, dalam kapasitas Asma'ul Husna cuma satu, yaitu ayat 23 dalam surat Al-Hasyr. Adapun di dalam hadis, beberapa kali Nabi kita menyebutkan nama As-Salam dalam hadis. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di awal adanya ajaran salat ini, para sahabat di dalam tasyahud mengucapkan Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala Nabi. Begitulah para sahabat bertasyahud. Mungkin Anda bertanya, apakah ini bid'ah? Bid'ah itu baru ada dalam agama setelah dinyatakan sempurna oleh Allah. Adapun sebelum Allah kasih rekomendasi agama ini sempurna, maka dalam agama ini tidak ada yang bisa divonis bid'ah. Misalnya di sini, Nabi tidak ajarkan kepada sahabat untuk mengucapkan Assalamu ala Allah dan selanjutnya dalam tasyahud. Sahabat sendiri yang berinisiatif demikian. Apakah itu bid'ah? Atau misalnya ketika i'tidal, seorang sahabat mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Beliau mengucapkan itu dengan inisiatif pribadi, bukan ajarannya Nabi. Apakah itu bid'ah? Tidak. Dalam proses Islam ini belum sempurna, tidak ada yang bernama bid'ah. Bid'ah itu baru ada dalam agama kita setelah dinyatakan sempurna. Makanya disebutlah bid'ah ini menambah-nambahi. Nah, makanya para sahabat sebelum agama dinyatakan sempurna, mereka memiliki inisiatif dalam berbagai zikir, dalam berbagai ibadah. Untuk menghukumi itu bid'ah tidak bisa, karena saat itu belum ada hukum bid'ah. Karena belakangan ini ada orang yang mencoba melegalisasi bid'ah dengan hal-hal seperti ini. Kalau memang apa yang kami lakukan ini bid'ah karena tidak diajarkan Nabi, lantas bagaimana dengan sahabat yang i'tidal dan mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsira? Lalu Nabi kita memandang kepada sahabat, kata beliau, tadi saya dengar ada yang membacakan Rabbana lakal hamdu. Siapa yang membacakan itu? Kata sahabat saya. Kata Nabi SAW, ajibtulah. Kata Nabi SAW, aku kagum dengan bacaanmu itu. Bagaimana malaikat berlomba untuk membawanya ke depan Allah Azza wa Jalla. Yang artinya Nabi tidak ajarkan itu, makanya Nabi bertanya. Cuman apakah itu dihukumi bid'ah? Jawabannya, saat itu tidak ada hukum bid'ah. Jadi Anda yang ingin melegalisasi bid'ah dengan itu ada keliru. Karena pada saat itu belum ada hukum bid'ah. Kapan adanya hukum bid'ah? Setelah agama ini dinyatakan Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agama kalian udah sempurna. Sejak ada rekomendasi sempurna agama ini dari Allah, barulah muncul hukum bid'ah. Adapun sebelum-sebelumnya tidak ada bid'ah. Maka jangan gunakan kasus-kasus sebelumnya di kalangan para sahabat untuk melegalisasi bid'ah Anda. Kalian mengatakan bahwa perayaan ini adalah bid'ah karena tidak diajarkan Nabi. Bagaimana dengan sahabat yang sholat membacakan kulhu di setiap rakaat? Pertanyaan, sahabat melakukan itu betul, kita tidak bantah. Tapi apakah saat itu sudah ada hukum bid'ah? Oh, belum ada.
belum terlarang melakukan hal itu saat itu. Kalau belum ada hukum bid'ahnya, jangan gunakan itu untuk melegalisasi bid'ah. Anda nggak bagus, nggak cocok itu, keliru. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Intinya dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud itu, sahabat-sahabat yang belum mendapat pelajaran utuh tentang salat berinisiatif untuk bertasyahud dengan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Selesai salam, Nabi SAW mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah fa inna allaha huwassalam. Kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan salam kepada Allah karena Allah itu adalah assalam. Baik, ini hadis pertama menyebutkan nama assalam. Hadis yang kedua menyebutkan nama Allah assalam, riwayat Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu. Sauban bercerita, apabila Nabi selesai salat, beliau mengucap salam kanan dan kiri, istaghfar thalathan, thumma qala, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata Thauban, apabila Nabi telah selesai salat, kalau dalam hadis disebutkan salat, berarti yang dimaksud salat wajib. Karena tidak disebutkan salat dalam hadis atau dalam Al-Quran, yang dimaksudkan salat sunnah tanpa menyebutkan nama. Jadi kalau disebutkan salat tanpa nama, berarti yang dimaksud adalah wajib. Misalnya di awal Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat apa itu? Wajib, karena tidak pakai nama. Semua salat dalam Al-Quran dan hadis tanpa nama adalah salat wajib. Jadi katanya Thauban, kalau Nabi SAW selesai salat, beliau salam, istaghfar thalathan. Nabi kita istighfar 3 kali. Istighfarnya ibadah, 3 kalinya juga ibadah. Istighfarnya ittiba, 3 kalinya juga ittiba. Oh, jadi jangan ditambah lebih banyak, lebih bagus. Istighfar Anda 100. Anda istighfar betul, tapi Anda tidak ngikut sunnah namanya. Berani Anda mengatakan ikut sunnah? Nah, mungkin Anda katakan ikut sunnah. Sunnah itu 3 kali, lalu Anda tambah 100 kali. Angka 100-nya itu bukan dari sunnah. Nah, sehingga ketika istighfar Anda betul-betul 3 kali, tidak ditambah, tidak dikurangi, Anda telah menjalankan 2 ibadah. Ibadah pertama adalah istighfarnya, ibadah yang kedua adalah jumlahnya. Tidak usah ditambah-tambah jamaah sekalian. Setelah Nabi kita istighfar 3 kali, barulah Nabi kita berucap, Allahumma antas salam, wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah assalam. Wa minkas salam, dan hanya dari engkau saja segala bentuk-bentuk keselamatan itu. Ini bentuknya zikir selesai salat, bukan doa. Jadi Anda nggak perlu angkat tangan Allahumma antas salam. Kenapa tidak perlu angkat tangan? Karena ada Allahumma. Iya, tapi itu bukan doa, melainkan zikir. Baik, jadi tidak perlu angkat tangan. Baik, saya tambahkan Anda, hadis yang ketiga menyebutkan nama Allah As-Salam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa sewaktu Nabi kita di Mekah, tiba-tiba Jibril berkunjung. Jibril alaihissalam mengunjungi Nabi kita tentu di kediaman Khadijah radhiyallahu anha. Setelah berbicara A, B, dan C, tiba-tiba Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah datang bawa idam, bawa lauk lah bahasa gampangnya. Nanti kalau Khadijah udah datang, sampaikan 3 hal. Pertama, Allah
titip salam untuk Khadijah. Nomor 2, saya juga numpang titip salam juga. Nomor 3, kabarkan Khadijah, wa basyirhu bi baitin fil jannah la sakhaba fiha wa la nasab. Kabarkan kepada Khadijah bahwa istananya di surga udah jadi. Istananya udah selesai, di dalamnya tidak ada suara yang kencang, di dalamnya pun tidak ada letih. Kenapa tidak ada suara yang kencang? Khadijah sepanjang mendampingi Nabi kita tidak pernah suaranya lebih kencang daripada suara Nabi. Khadijah sepanjang mendampingi Nabi SAW, beliau memang menumpahkan segala keletihannya untuk Nabi. Makanya ciri khas istananya Khadijah ini, di dalam tidak ada suara yang kencang dan di dalam tidak ada keletihan. Setelah itu Jibril pergi, karena Jibril tidak pernah masuk ke rumah Nabi kalau ada istri beliau, kecuali kamar seorang istri Nabi. Siapa itu? Tidak pernah Jibril masuk ke kamarnya Nabi kalau ada istrinya, kecuali satu kamar. Kamar siapa itu? Jawabannya adalah kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maka Anda kalau kapan-kapan pergi ke Madinah, nanti Anda akan berkunjung ke Raudhah. Pintu masuk Raudhah seperti ini, sebelah kiri Anda lihat babu Jibril, pintu Jibril. Kenapa? Karena dari pintu itulah Jibril pernah masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Jibril pergi, Khadijah pulang. Lalu Nabi kita mengatakan, Khadijah, ada 3 informasi penting. Yang pertama, Allah kirim salam. Nomor 2, Jibril kirim salam. Yang ketiga, istanamu udah selesai di surga. Saya kadang-kadang mikir ya, ini sahabat-sahabat model begini malam harinya bisa tidur nggak tuh? Kita nih dijanjiin orang, besok sampean tak kasih uang 10 juta. Cuma 10 juta aja, jam 12 belum bisa tidur kita. 10 juta ganti handphone apa ganti apa ini? Jadi maksud saya jemaah sekalian, ketika Nabi katakan kepada Khadijah, Khadijah, istanamu udah selesai di surga. Ketika Nabi memanggil Bilal, Nabi mengatakan, Bilal, aku dengarkan gisikan sendalmu di surga. Kira-kira sahabat-sahabat yang secara verbal Nabi katakan kalian ke surga, malam harinya bisa tidur nggak tuh kira-kira? Hanya Allah yang mau tahu. Cuman kita berandai-andai saja, tidur nggak nih Khadijah malam harinya? Baik. Nah, jawabannya Khadijah apa? Jawabannya ini yang sangat cerdas sekali. Padahal ini baru di awal Islam. Jawabannya Khadijah terhadap salamnya Allah, salamnya Jibril. Kata Khadijah, Allahu wassalam, alaika wa ala Jibril assalam. Allah itu adalah assalam, atas engkau dan atas Jibril adalah salam. Jadi perhatikan, kecerdasan Khadijah ini mendahului kecerdasan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat lain dalam bertasyahud masih mengucapkan assalamu ala Allah. Itu kesalahan bukan? Khadijah di awal Islam dapat salam dari Allah, jawabannya bukan Allahis salam, beliau mengatakan Allahu wassalam. Nah, ini menunjukkan kejeniusan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik jemaah sekalian, setidaknya itulah 3 assalam di dalam hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah assalam, surga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang beriman bernama Darussalam. Agama yang diajarkan Allah untuk semua manusia bernama Islam. Dan tegur sapa di antara kita dinamakan dengan assalam. Assalamualaikum. Jemaah sekalian, surga dinamakan Darussalam
Pertama, karena di sana Anda lepas dari segala ancaman. Hidup Anda nggak terancam dengan mati. Muda Anda nggak terancam dengan tua. Dan selanjutnya, di surga Anda sudah lepas dari ancaman-ancaman itu. Lebih dari itu, surga dinamakan dengan Darussalam karena saat Anda memasuki surga, berulang kali Anda dapatkan ucapan selamat, ucapan selamat, ucapan selamat. Saat Anda memasuki surga, datanglah malaikat mengucapkan salam. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketemu malaikat, dapat ucapan selamat lagi. Malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Setelah malaikat-malaikat selesai mengucapkan selamat, ucapan selamat terakhir dari assalam, Allah berfirman, salamun qawlam mir rabbir rahim. Nah, karena berulang kali Anda mendapatkan ucapan selamat, ucapan selamat, ucapan selamat, dan puncaknya ucapan selamat itu dari yang maha selamat, Allah katakan salamun qawlam mir rabbir rahim. Maka ini alasan kedua surga dinamakan dengan Darus Salam. Kalau di dunia ini belum ada yang dapat salam dari Allah. Ada yang dapat salam? Di tengah umat ini yang dapat salam pertama kali adalah ibunda kita, Khadijah radhiyallahu taala anha. Baiklah jemaah sekalian, itulah tadi mengenai assalam. Allah subhanahu wa ta'ala maha selamat. Selamat Allah dalam zatnya. Zat Allah itu selamat. Selamat dari awal, selamat dari akhir. Selamat dari mati, selamat dari lemah. Ya, makanya Allah menamai dirinya dengan Az-Zahir, maha jelas. Karena tidak pernah ada waktu di mana Allah itu tidak jelas. Anda tidak dinamakan Az-Zahir maha jelas, 100 tahun lalu Anda nggak jelas. 100 tahun yang akan datang Anda juga nggak jelas. Anda pernah jelas hanya antara Anda lahir dan Anda mati. Begitu usia ini udah selesai, Anda udah nggak jelas lagi. Jadi ada waktu yang sangat-sangat panjang di mana Anda nggak jelas. Maka Anda tidak dinamakan Az-Zahir. Tetapi Allah Az-Zahir maha jelas karena tidak ada waktu di mana Allah tidak jelas. Makanya Allah As-Salam dalam zatnya, karena zat Allah itu tidak berawal. Zat Allah itu selamat dari akhir. Zat Allah itu selamat dari kekurangan. Zat Allah itu selamat dari menyamai semua zat. Tidak ada yang menyamai zatnya Allah. Jadi maha selamat zat Allah. Nomor dua, maha selamat sifat-sifat Allah. Karena tidak ada kekurangan dan keterbatasan. Kayanya Anda terbatas, kuatnya Anda terbatas. Kalau begitu Anda tidak selamat. Adapun Allah, kayanya Allah tiada batas, kuatnya Allah tiada batas, segalanya tiada batas, maka selamatlah sifat Allah dari segala keterbatasan. Pandangan Anda terbatas, penglihatan Anda terbatas, tapi pandangan Allah tidak terbatas. Selamat pandangan Allah dari keterbatasan, selamat pendengaran Allah dari keterbatasan, ya, selamat semua sifat-sifat Allah dari kekurangan, dari keterbatasan. Kenapa selamat? Karena semua sifat Allah itu sangat sempurna. Semuanya sangat sempurna. Maka selamatlah setiap sifat Allah itu dari keterbatasan. Nomor tiga, selamatlah perbuatan-perbuatan Allah dari kesalahan dan kezaliman. Ada nggak perbuatan Allah yang salah waktu, salah tempat, salah sasaran? Tidak, nggak pernah. Misalnya Allah putuskan untuk datang hujan, terjadi banjir bandang, lokasinya daerah A, waktunya jam sekian. Apakah ada keputusan dan perbuatan Allah yang salah waktu, yang salah tempat,
Yang salah orang tidak. Selamat perbuatan dan keputusan Allah dari segala kekeliruan. Termasuk besok Anda mengalami sakit. Salahkah Allah menetapkan Anda sakit? Salahkah Allah memilihkan sakit tertentu untuk Anda? Salahkah Allah memilih waktu untuk Anda sakit? Jawabannya tidak. Maha selamat Allah dalam segala perbuatannya. Selamat Allah dalam segala keputusan-keputusannya. Karena perbuatan Allah, karena keputusan Allah, semuanya dua macam. Pertama rahmat, yang kedua hikmah. Ketika Allah memberikan keputusan Allah sesuatu yang Anda inginkan, itu namanya rahmat. Anda ingin sehat, Allah kasih sehat, itu namanya rahmat. Tapi kadang-kadang Anda inginkan sehat lalu Allah berikan sakit, itu namanya hikmah. Jadi Allah itu tidak pernah tidak memberi. Kalau Allah tidak memberi keinginan Anda, berarti Allah sedang memberi keinginannya untuk Anda. Saya ingin sehat, Allah kasih sehat, oh berarti Allah kasih keinginan Anda kepada Anda. Saya ingin sehat tapi Allah kasih sakit, itu berarti Allah berikan Anda keinginannya Allah. Dan keinginan Allah untuk kita lebih baik daripada keinginan kita untuk kita. Jamaah sekalian, Nabi kita itu kalau jenguk orang sakit, ucapan jenguk sakitnya Nabi kita alias sunnah beliau adalah la ba'sa. Tuhur insyaallah. Kata-kata yang pertama ini loh, la ba'sa. Semua orang sakit tapi yakin bahwa sakitnya la ba'sa, insyaallah cepat sembuh. Apa arti la ba'sa? La ba'sa artinya apa? Enggak apa-apa. Kamu jantung, iya la ba'sa, enggak apa-apa. Tapi Anda kanker, iya enggak apa-apa. Maka kalau Nabi jenguk orang sakit, beliau mengatakan la ba'sa, karena Nabi ingin membangun kalimat la ba'sa ini dalam psikologi orang yang sedang sakit. Karena orang yang sakit itu, sakit fisiknya itu cuma 20%, 30%. Selebihnya adalah sakit hati. Selebihnya adalah sakit mental. Nah, maka apabila Anda jenguk orang sakit dan Anda berhasil membangun di dalam mentalnya makna la ba'sa, yang demam mengatakan la ba'sa, ini demam gak apa-apa insya Allah. Yang jantung mengatakan jantung saya ini la ba'sa, gak apa-apa insya Allah. Begitu orang-orang yang sakit membangun dalam mental mereka keyakinan la ba'sa, percayalah mereka lebih cepat sembuh. Jadi kalau perkiraan dokter sembuh 2 minggu, insya Allah 2 hari sembuh dia. Karena yang mempercepat sembuh itu adalah mental, bukan obat. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, banyak penyakit itu sembuhnya ketika orang berpikir tidak apa-apa lagi. Kita punya jamaah haji tahun lalu, sampai di Madinah terkilir, nggak bisa jalan. Padahal besok harus ke Mekah dan haji. Mau cari tukang urut di mana di sana? Banter-banternya ada balsem gitu kan? Tapi beliau bicara dengan saya sampai selesai hajian, baru kemarin kaki saya ini kambuh lagi. Saya bilang apa obatnya? Obatnya ya itu. La ba'sa. Setiap saya ingat sakit saya katakan la ba'sa, udah nggak apa-apa insya Allah. Jadi ucapan Syekh Utsaimin itu betul sekali. Banyak penyakit kita sembuhnya bukan karena obat, tapi karena saya berpikir udah nggak apa-apa. Sayangnya orang-orang sakit ini dikasih tahu la ba'sa apaan katanya. Nabi kita jenguk orang kakek-kakek lagi sakit, kata Nabi sallam la ba'sa tuhur insyaallah.
Kata si kakek ini, ya Rasulullah, humma tafur ala syaikhin kabir tariduhu ilal kubur. Ya Rasulullah, ini demam ini luar biasa. Korbannya saya yang udah tua renta. Pokoknya di depan saya ini cuma ada perjalanan kubur. Kata Nabi, fana'am izan. Kalau begitu baiklah. Dia ngomong begitu, kata Nabi, baiklah. Sudah 2 hari kemudian meninggal tuh aki-aki. Seandainya dia ikuti ucapan Nabi, la ba'sa. Kalau Nabi udah ngomong la ba'sa, ya sudah. Gitu ya. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Maka Syekh Utsaimin, saya ulangi, rahimahullah, beliau mengatakan, banyak sakit itu ternyata hilangnya karena kita berpikir la ba'sa. Udah nggak apa-apa. Gitu ya. Cuman jangan sampai la ba'sa ini kalah dengan sakit. Kalahkan sakit itu dengan la ba'sa. Saya biasanya kalau mau menggunakan saran-sarannya Nabi, saya terlebih dahulu membangun keyakinan ini dulu kepada Nabi. Biasanya saya mengatakan, shadaqa Rasulullah, Nabiku nggak mungkin dusta. Pengalaman aja ya, saya berkali-kali mengalami sakit mendadak itu. Itu kita ingat betul sabda Nabi, letakkan tangan kanan sakit, ucapkan bismillah, 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 a'udzubillahi qudrati sampai akhir 7 kali. Biasanya setelah saya bacakan demikian, saya mengucapkan shadaqa Rasulullah, Nabiku nggak mungkin salah, Nabiku nggak mungkin dusta. Itu selalu saya tutup itu. Dan alhamdulillah saya tidak pernah kecewa gitu ya. Saya tidak pernah kecewa dalam sakit-sakit mendadak itu ucapkan itu, nggak pernah. Hanya saja kadang-kadang ada keadaan-keadaan mental kita betul-betul jatuh sehingga la ba'sa itu kalah dengan sakit. Padahal mestinya sakit itu harus kita kalahkan dengan la ba'sa. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, penulis dalam buku kita mengatakan sallamallahu ta'ala amla anbiya'ihi wa salamun alal mursalin. Pada ayat 181 Allah sampaikan ucapan selamat kepada para rasul. Allah mengatakan wa salamun alal mursalin, keselamatan atas para rasul-rasul. Baik, apa maksudnya assalam? Mengucapkan selamat kepada para rasul-rasul, maksudnya 2. Maksud yang pertama, rasul-rasul semuanya selamat dari kekeliruan dalam menjelaskan wahyu. Nabi kita dalam menjelaskan wahyu tidak pernah salah. Musa dalam menjelaskan Taurat tidak pernah salah. Isa dalam menjabarkan Injil tidak pernah salah. Maka Allah mengatakan wassalamun alal mursalin, keselamatan atas para rasul-rasul. Maksudnya keselamatan terhadap semua rasul-rasul dalam menjelaskan wahyu. Makanya kita mengatakan para nabi-nabi ini maksum. Maksum artinya terpelihara dari kesalahan. Pengertian yang kedua, nabi-nabi ini dinamakan salam oleh Allah. Wassalamun alal mursalin, kata Allah. Kenapa? Karena maksud salamun alal mursalin, selamatlah nama baik para rasul. Sehingga tidak ada rasul-rasul yang dibully. Apa Anda pernah mendengar ada orang yang membuli Nabi Nuh? Ada orang yang membuli Nabi Musa? Pernahkah ada orang yang membuli Nabi Ibrahim? Pernahkah ada orang yang membuli Nabi Muhammad SAW? Tidak ada yang membuli para rasul-rasul, karena Allah telah mengatakan wassalamun alal mursalin. Ucapan Allah ini kebenaran, jadi tidak ada yang bisa melangkahi. Di Denmark, walaupun ada yang pernah membuli Nabi kita melalui karikatur, tapi laki-laki itu sendiri masuk Islam. Dan 4 tahun lalu naik haji. Selama di Mekah, selama di Madinah, nyaris tidak pernah kering air mata laki-laki itu. Ya, itu saya baca perjalanannya di media sosial. Kata dia betapa di sekian banyak orang yang haji, saya ngerasa saya paling goblok sendiri.
Ini orang-orang dari lahir udah tahu Nabi itu luar biasa, saya baru belakangan tahu. Nah jadi pada akhirnya ketika dia membuli Nabi, dia masuk Islam dan akhirnya dia sendiri yang membersihkan bully itu. Jadi menepuk air di dulang yang terkena wajah sendiri. Jadi tidak ada yang membuli Nabi kecuali dia sedang membuli sendiri. Anda tahu laki-laki ini dari timur ke barat, manusia seluruh dunia membuli dia. Bukan cuma umat Islam, non-muslim juga ikut membuli. Dunia yang sangat lapang tiba-tiba menjadi sempit. Makanya ketika Allah sudah tegaskan, Allah sudah ultimatumkan, wassalamun alal mursalin, selamatlah nama baik semua rasul. Karena nama baiknya para rasul ini ultimatumnya Allah, maka tidak ada orang yang bisa melangkahi itu. Kita kumandangkan azan insyaallah. Baik, jadi selamatnya nama baik para nabi adalah ultimatumnya Allah melalui ayat wassalamun alal mursalin, sehingga seisi dunia sampai kiamat tidak ada yang bisa mencederai kehormatan para nabi. Kenapa? Karena kehormatan mereka telah diultimatumkan oleh Allah. Sama halnya dengan Abu Lahab. Ketika Allah ultimatumkan Abu Lahab ini celaka, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab ini tidak berpikir untuk melawan. Saya masuk Islam aja deh, biar Al-Quran ini salah gitu. Tidak berpikir Abu Lahab. Kenapa? Celakanya Abu Lahab telah ultimatum Allah, maka Abu Lahab ini tidak pernah berpikir untuk melawan. Tetapi Allah Maha Kuasa. Anda tahu Abu Lahab ini punya 6 orang anak. Pertama Utbah, kedua Utaibah, yang ketiga Mu'tib, tiga-tiganya laki-laki. Yang perempuan pertama Izzah, yang kedua Khalidah, nomor 3 Durrah. Ini 6 anaknya Abu Lahab, 3 laki 3 perempuan. Semuanya beriman kepada Nabi SAW, kecuali yang nomor 2 Utaibah. Utaibah ini mati dalam keadaan kafir. Tetapi selain itu semuanya masuk Islam. Nah, yang Anda nggak bisa bayangin, tapi inilah imannya. Kelima orang ini masuk Islam, Utbah, Mu'tib, Izzah, Durrah, dan Khalidah. Mereka muslimah, mereka muslim dan baik. Artinya kan sepanjang hayat mereka membaca tabbat yada Abi Lahab wa tab. Atau Anda berpikir mereka kalau baca Quran dilongkap? Yang mana mungkin dilongkap? Karena mereka ini bukan cuma beriman kelas bawah Anda. Kelima orang ini selevel sahabat. Kelima-limanya selevel sahabat. Ya, walaupun 2 orang yang pertama pernah nyakitin Nabi. Karena Utbah ini sudah meminang putrinya Nabi yang bernama Ruqayyah. Utaibah ini sudah meminang putrinya Nabi Ummu Kulsum. Jelang pernikahan Nabi kita diangkat jadi Rasul. Abu Lahab mengatakan pernikahan batal. Maka Nabi kita SAW, keluarga betul-betul menanggung malu. Karena yang membatalkan ini dari pihak sana. Itu sebabnya 2 orang ini dinikahkan oleh Nabi kepada Utsman. Ruqayyah dinikahkan kepada Utsman. Setelah itu Ruqayyah wafat, lalu Nabi menikahkan lagi Ummu Kulsum kepada Utsman lagi. Tapi sekali lagi, iman itu ya iman. Walaupun 5 orang ini muslim mukmin, artinya sepanjang hayat mereka menyebutkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Baiklah, penulis kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Yahya dengan ucapan selamat 3 kali. Yahya alaihi salam dibantai oleh orang-orang Yahudi sewaktu sujud. Mereka langsung memotong tengkuknya sewaktu sujud sampai pisah kepala dan badan. Nah, itu Yahya. Yahya alaihi salam punya keponakan
yaitu Isa alaihi salam. Kedua orang ini, keponakan dan om, dua-duanya dapat ucapan selamat 3 kali dari Allah. Kepada Yahya Allah berfirman, wassalamun alaih yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Selamat untuk Yahya pada hari kelahiran, pada hari kematian, pada hari kebangkitan. Begitupun terhadap keponakannya Isa, Allah As-Salam ucapkan selamat. Dia mendapatkan ilham dari Allah karena dia kecil ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, lantas di Indonesia ini muncullah seseorang yang keliru. Beliau mengatakan Allah ucapkan selamat kepada Yahya pada hari kelahiran. Selamat untuk Yahya pada hari kelahiran. Dan Nabi Isa yang masih bayi itu pun dibuat Allah bisa berbicara untuk mengucapkan selamat hari kelahiran juga. Nah, ini menjadi dasar hukum melakukan ulang tahun. Itu kelirunya kuadrat itu. Kenapa kelirunya kuadrat? Pahami konteksnya dulu baru ngambil kesimpulan. Kenapa Allah ucapkan selamat kepada Yahya? Yahya selamat atas hari kelahiran. Dan Allah tidak mengucapkan ini kepada Nabi Zakaria. Allah tidak ucapkan itu kepada Nabi Ibrahim. Allah tidak ucapkan itu. Semua Nabi tidak ada mendapatkan ucapan. Yang mendapat ucapan selamat lahir hanya 2 orang saja. Agar Anda tahu bahwa ucapan selamat lahir itu Anda nggak boleh generalisir. Makanya ucapan selamat lahir itu pun tidak digeneralisir oleh Allah kepada semua nabi. Ucapan selamat lahir itu hanya spesial untuk 2 orang nabi. Kalau memang ini spesialisnya 2 orang nabi, Anda jangan lagi generalisir, Anda salah. Anda mau nanya, mana yang lebih pantas mendapatkan ucapan selamat lahir antara Nabi Yahya dengan Nabi Adam? Nabi Adam lebih pantas. Dia lebih dari sekedar lahir, bukan? Dia diciptakan langsung oleh Allah. Nah, baik. Kalau kita lihat konteksnya, ya, Allah ucapkan selamat lahir kepada Nabi Yahya, kepada Nabi Isa, karena dua-duanya lahir melalui proses yang ganjil. Kedua-duanya lahir melalui proses yang tidak normal. Yahya lahir dari seorang ibu yang sudah nenek-nenek. Nggak normal kan? Bukan cuma mandul, Bang. Nenek-nenek. Kalau mandul itu bisa usia 30 tahun mandul. Ini nenek. Jadi kalau rata-rata perempuan melahirkan dulu baru mandul. Nah, kalau ini nggak mandul dulu baru melahirkan. Istri kita melahirkan dulu ujung-ujungnya mandul. Tapi istrinya Nabi Zakaria nggak begitu, mandul dulu baru ujung-ujungnya melahirkan. Kenapa itu? Allah ala kulli syai'in qadir. Baiklah, jadi intinya Yahya alaihi salam lahir dengan kondisi yang nggak normal, nggak alami. Nabi Isa alaihi salam juga lahir bukan dengan proses yang normal. Ada ibu tapi bapaknya nggak ada, kan nggak normal juga itu. Nah, atas ketidaknormalan inilah Yahudi ini membuli. Yahudi mengatakan Yahya lahir padahal maknya sudah menopause. Ini pasti hasil sihir. Tuh. Itu sihir itu. Zakaria tadi mana nemu sihir sehebat itu? Baik. Maryam gak punya suami tiba-tiba melahirkan. Berarti zina.
Jadi inilah bulinya orang Yahudi. Maka Allah mengatakan wassalamun alaihi yauma ulida. Selamat untuk Yahya pada hari kelahiran. Selamat apa? Selamat Yahya dari tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi. Wassalamu alayya, kata Nabi Isa alaihissalam, keselamatan atasku pada hari lahirku. Selamat apa? Selamat aku dari bulinya orang-orang Yahudi bahwa aku adalah anak zina. Jadi ternyata ucapan selamat lahir untuk Nabi Yahya, untuk Nabi Isa, hubungannya bukan karena lahir. Ucapan selamat lahir itu hubungannya dengan tuduhan-tuduhan bully. Makanya ketika Nabi Ibrahim lahir dengan proses yang alami, tidak ada bully, Allah tidak ucapkan selamat. Selamat lahir Ibrahim ya. Nabi kita lahir dengan cara yang alami, dengan proses yang alami, tidak ada bully-bully, maka Allah pun tidak perlu ngucapin selamat lahir ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan selamat lahir itu hanya untuk dua orang nabi ini. Konteksnya bukan selamat lahir bukan karena mereka lahir, tapi selamat lahir karena lahirnya mereka dituduh zina, dituduh sihir. Jadi dengan demikian ayat itu terlalu jauh untuk digunakan dalil ulang tahun. Nah, padahal mestinya Nabi Ibrahim kan lebih mulia daripada Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Isa. Tapi justru Allah tidak mengucapkan selamat lahir untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Wa yauma yamutu, selamat untuk Yahya, untuk Isa pada hari kematian. Karena kedua-duanya, jadi Allahu Akbar gitu ya, lahirnya dihina oleh orang Yahudi, matinya pun dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi dari lahir orang Yahudi tidak suka dua orang ini. Dari lahir. Karena dari lahir Yahudi sangat benci terhadap Yahya dan Isa, maka matinya pun dibunuh oleh orang Yahudi. Nabi Yahya alaihissalam mereka bunuh sewaktu sujud, dipenggal. Nabi Isa alaihissalam mereka melakukan percobaan pembunuhan, hanya saja Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang menarik, ketika Yahya alaihissalam tewas dibantai oleh orang-orang Yahudi, Allah mengatakan wassalamu alaihi yauma ulid wa yauma yamut. Selamat untuk Yahya pada hari kematian. Selamat apa? Ini Nabi Yahya dibunuh kan? Tapi apakah pembunuhan ini karena satu kriminal? Oh enggak. Agar kematian Yahya ini tidak dianggap kematian kriminal, maka Allah buru-buru, maka Allah langsung memberikan rekomendasi. Selamat untuk Yahya pada hari kematian. Kematian Yahya, pemancungan Yahya, ini bukan karena kriminal, ini bukan karena kesalahan. Selamat Yahya dari keburukan-keburukan pada hari kematian. Nah, jadi ucapan selamat lahir, selamat mati, ini hubungannya dengan tuduhan-tuduhan buruk. Kenapa Yahya dibunuh? Oh, Yahya ini orang sesat. Makanya dibunuh oleh mereka. Dituduh dengan tuduhan yang menyimpang. Maka ketika mereka berhasil membunuh Yahya dan melegalisasi pembunuhan itu dengan beragam tuduhan yang buruk, Allah mengatakan wa yauma yamutu, selamat kepada Yahya pada hari kematian. Nah, kalian yang berulang tahun, kalau bagian awal ini untuk ulang tahun, mestinya bagian akhirnya juga disambung. Iya kan? Bagian awal kan selamat lahir Yahya, ulang tahun. Selamat mati wahai Yahya. Itu gimana aplikasinya coba? Gimana aplikasinya tuh? Tapi mereka ngambil awal nggak mau akhir, ngambil kepala nggak mau buntut. Baiklah, jadi selamat untuk Yahya pada hari kematian. Karena Nabi Yahya dipancung oleh mereka dengan tuduhan-tuduhan buruk, maka Allah mengatakan selamat Yahya pada hari kematian. Dia tidak mati dengan tuduhan-tuduhan buruk itu, tidak. Dia mati
murni dalam kebaikan. Sehingga tidak ada lagi orang yang bisa menuduh Yahya itu mati karena kriminal, nggak bisa. Ya, tadi saya lihat media sosial, memang zaman ini udah zaman sangat buruk sekali. Seorang anak minta uang kepada ibunya beli ganja, ibunya nggak ngasih. Anaknya ke dapur bawa golok ditebas lehernya dari belakang, mati ibunya. Anda bayangin tuh, bagaimana tobatnya itu coba. Nah, baiklah jemaah sekalian. Wa yauma yub'atsu hayya, dan keduanya pun selamat nanti pada hari berbangkit. Yahya berbangkit, Isa berbangkit, keduanya berbangkit dalam keadaan selamat. Baiklah. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya penulis mengatakan bahwa keselamatan untuk kita semuanya adalah ketika kita mengikuti aturannya Allah. Maka dalam surat Taha ayat 47 Allah berfirman, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan hanyalah untuk orang-orang yang mengikuti hidayah. Perhatikan, karena Allah as-salam, semua ajaran agama ini adalah keselamatan. Allah ajarkan Anda salat karena salat ini keselamatan Anda dari kekejian dan kemungkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah as-salam, maha selamat. Allah ajarkan Anda zakat karena zakat itu keselamatan. Keselamatan Anda dari kikir dan keselamatan orang lain dari dengki. Orang dengki dengan kekayaan saya. Tapi begitu saya udah kasih zakat, hati saya selamat dari kikir, hatinya orang ini selamat dari dengki. Dia tidak dengki lagi dengan mobil saya ketika lewat, karena saya udah kasih zakat. Jadi semua ajaran dalam Islam ini ajaran yang menghasilkan keselamatan, karena semua ajaran ini diajarkan oleh as-salam. Misalnya ketika Allah ajarkan Anda untuk banyak-banyak berzikir, karena zikir itu adalah keselamatan hati Anda dari berbagai kegelisahan, dari berbagai ketakutan, dari berbagai kekhawatiran. Ala bidzikrillahi tatmainnun qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir itu saja hati kalian akan tenang. Dengan tenang itu selamat hati dari takut, selamat hati dari khawatir, selamat hati dari gelisah. Jadi pada akhirnya semua ajaran dalam agama kita ini untuk memberikan Anda keselamatan. Keselamatan di dunia sebelum keselamatan di akhirat. Maka seberapa besar Anda dapatkan keselamatan? Jawabannya, seberapa besar Anda mengikuti ajaran agama ini. Ya, semakin sungguh-sungguh Anda mengikuti ajaran keselamatan, semakin besar pula Anda akan menjadi orang yang selamat. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala as-salam, dan Allah meminta kita agar bertemu dengan ucapan salam. Saya pernah bahas dalam kajian ini, nikmat Allah untuk Anda ada dua macam. Pertama, Allah berikan Anda kebaikannya, saat yang sama Allah jauhkan Anda dari keburukan. Kebaikan yang Allah kasih bukan nikmat kalau keburukannya tidak dijauhkan. Baik, Allah kasih Anda mobil, tapi mobil ini baru nikmat kalau Allah kasih juga keselamatan. Allah jauhkan dari kecelakaan. Nah, misalnya Allah kasih Anda mobil mahal, tapi celaka. Apakah mobil ini jadi nikmat bagi Anda? Enggak. Jadi kebaikan yang Allah kasih bukan nikmat kalau keburukannya tidak Makanya dalam ucapan salam, assalamualaikum, agar keburukan itu jauh. Warahmatullah, agar hadir kebaikan-kebaikan. Cuman jauhnya Anda dari keburukan melalui assalamualaikum,
tercapainya kebaikan-kebaikan melalui warahmatullah. Ini kalau cuma 2 hari bukan nikmat juga. Kita ingin ini berkelanjutan, maka kita ucapkan wabarakatuhu, agar salam itu keselamatan dari keburukan untuk selanjutnya, agar warahmatullah itu pintu kebaikan untuk selanjutnya. Maka wabarakatuhu artinya berkah. Berkahlah salam, berkahlah warahmah, bukan cuma sehari, bukan cuma 2 hari. Makanya kalau kita udah tahu artinya, ternyata sangat luar biasa. Sekira kita tidak mau juga untuk motong-motong itu. Waalaikum, gitu. Boleh, itu udah bagus. Tapi kenapa harus minimalis? Apa Anda cukup assalamualaikum dijauhkan dari keburukan tapi tidak diberikan kebaikan? Kan nggak bisa juga. Assalamualaikum, selamat kalian dari segala keburukan. Warahmatullahi, Allah berikan kepada kalian rahmat dengan segala bentuk kebaikan. Wabarakatuhu, semoga semuanya tetap. Kebaikan itu tetap bukan cuma 2 hari. Selamat dari keburukan itu pun tetap bukan cuma 2 hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.